Usul fiqh adalah ilmu untuk berijtihad dalam beberapa masalah yang hadir silih berganti pada setiap zaman. Terkadang kasus-kasus itu timbul yang belum pernah ada dalam kata lain, yaitu masalah baru yang belum ada khususnya di dalam Al-Quran dan Sunnah. Setiap orang mampu berijtihad, tentulah berbeda antara ijtihad para sahabat dan ijtihad para tabi'in. Begitupun seterusnya. Ilmu usul fiqh selalu berkembang di setiap zaman, mulai dari zaman para sahabat sampai saat ini. Para mujtahid saling mengedepankan argumen kuat selama tidak berpihak sama. Ada penambahan bahkan penyempurnaan ilmu usul fiqh pada ijtihad para sahabat sampai dengan para mujtahid setelah sahabat. Terutama pada masa Imam Syafi'i mulai membukukan kitab usul fikih yang terkenal dengan nama Al-Rissalah. Ini sebagai acuan para ulama fikih berlomba-lomba untuk membukukan pemikiran usul fikih mulai dari perkara yang diajarkan guru madhab sampai kepada kasus-kasus masyarakat. Jadi usul fikih itu dibagi menjadi 4 periode. Yang pertama periode Nabi, yang kedua periode Sahabi, dan yang ketiga periode Mutaqaddimin, yang keempat atau yang terakhir yaitu periode Mutaakhirin. Yang pertama periode Nabi Muhammad SAW. Usul fiqh baru lahir pada abad ke-2 Hijriah. Pada abad ini daerah kekuasaan umat Islam semakin luas dan banyak orang yang bukan Arab memeluk agama Islam. Karena itu banyak menimbulkan kesamaran dalam memahami nas, sehingga dirasa perlu menetapkan kaidah-kaidah bahasa yang dipergunakan dalam membahas nas. Maka lahirlah ilmu usul fikih yang menjadi penuntun dan memahami nas. Usul fiqh sebagai sebuah bidang keilmuan lahir terlebih dahulu dibandingkan usul fiqh sebagai sebuah metode memecahkan hukum. Kalau ada yang bertanya, dahulu mana usul fiqh dan fikih? Tentu tidak mudah menjawabnya. Pertanyaan demikian sama dengan pertanyaan mengenai mana yang lebih dahulu, ayat atau Quran. Mustafa Said Alvin memberikan argumentasi bahwa usul fiqh ada sebelum fikih. Alasannya kenapa? Bahwa usul fiqh merupakan fondasi, sedangkan fikih merupakan bangunan yang didirikan di atas fondasi. Karena itulah sudah tentu usul fiqh ada mendahului fikih. Kesimpulannya tentu harus ada usul fiqh sebelum ada fikih. Protipe usul fikih demikian tentu telah ditemukan pada masa hidup Rasulullah SAW sendiri. Rasulullah SAW dan para sahabat berijtihad dalam persoalan-persoalan yang tidak ada pemecahan wahyunya. Ijtihad tersebut masih dilakukan sahabat dalam bentuk sederhana, tanpa persyaratan rumit seperti yang dirumuskan para ulama di kemudian hari. Ijtihad yang dilakukan oleh sahabat adalah ketika 2 orang sahabat bepergian, kemudian tibalah waktu sholat. Sayangnya mereka tidak punya air untuk berwudu. Keduanya lalu bertayamum dengan wudu yang suci dan melaksanakan sholat. Kemudian mereka menemukan air pada waktu sholat belum habis. Salah satu mengulang sholat, sedangkan yang lain tidak mengulang. Keduanya lalu mendatangi Rasulullah dan menceritakan kejadian tersebut kepada yang tidak mengulang. Rasulullah bersabda, engkau telah memenuhi sunnah dan sholatmu mencukupi kepada orang yang berwudu dan mengulang sholatnya. Rasulullah SAW menyatakan, bagimu 2 pahala. Dalam kisah di atas, sahabat melakukan ijtihad dalam memecahkan persoalan ketika menemukan air setelah sholat selesai dikerjakan dengan ilmu. Mereka berbeda dalam menyikapi persoalan demikian. Ada yang mengulang sholat dan dengan wudu, dan ada yang tidak. Akhirnya Rasulullah SAW membenarkan hasil ijtihad 2 sahabat tersebut. Pada masa Nabi Muhammad SAW masih hidup, seluruh hukum permasalahan fikih atau hukum Islam dikembalikan kepada Rasulullah. Pada masa ini dapat dikatakan bahwa sumber fikih adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian juga terdapat usaha dari beberapa sahabat yang menggunakan pendapat dalam menentukan keputusan hukum. Hal ini didasarkan pada hadis Mu'adz bin Jabal. Suatu beliau diutus oleh Rasul untuk menjadi gubernur di Yaman. Sebelum berangkat kami bertanya kepada Mu'adz, sesungguhnya Rasulullah SAW mengutus Mu'adz ke Yaman. Kemudian Nabi bertanya kepada Mu'adz bin Jabal, bagaimana engkau akan memutuskan persoalan? Yang menjawab, maka saya putuskan berdasarkan kitab Allah atau Al-Quran. Nabi bertanya lagi, kalau tidak engkau temukan di dalam kitab Allah? Ia jawab, akan saya putuskan berdasarkan sunnah Rasulullah SAW. Nabi bertanya lagi, kalau tidak engkau temukan di dalam sunnah Rasul? Yang menjawab, saya akan berijtihad dengan penalaranku. Maka Nabi bersabda, segala puji bagi Allah yang telah memberi taufik atas diri utusan Rasul SAW. Hadis riwayat Tirmidzi.
Yang kedua, periode Sahabi. Masa sahabat sebenarnya adalah masa transisi dari masa hidup dan adanya bimbingan Rasulullah SAW kepada masa Rasulullah SAW. Tidak lagi mendampingi umat Islam. Ketika Rasulullah SAW masih hidup, sahabat mempergunakan 3 sumber penting dalam memecahkan hukum, yaitu yang pertama Al-Quran, yang kedua Sunnah, dan yang ketiga wahyu atau nalar. Meninggalnya Rasulullah SAW mengumpulkan tantangan bagi para sahabat. Munculnya kasus-kasus baru menuntut sahabat untuk memecahkan hukum dengan kemampuan mereka atau dengan fasilitas khalifah. Sebagian sahabat sudah dikenal memiliki kelebihan di bidang hukum, diantaranya yaitu Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, dan Abdullah bin Umar. Karir mereka berpapan sebagai telah dimulai pada masa Rasulullah SAW sendiri. Periode sahabat dalam melakukan ijtihad untuk melahirkan hukum, pada hakikatnya para sahabat menggunakan usul fiqh sebagai alat untuk berijtihad. Hanya saja usul fiqh yang mereka gunakan baru dalam bentuk yang paling awal dan belum banyak terungkap dalam rumusan-rumusan sebagaimana yang kita kenal sekarang. Pada era sahabat ini digunakan beberapa cara baru untuk pemecahan hukum. Para sahabat dalam mempraktikkan ijma, qiyas, dan istilah atau masalah mursalah, bila mana hukum suatu masalah tidak ditemukan secara tertulis dalam Al-Quran dan Sunnah. Pertama, khalifah biasa melakukan musyawarah untuk mencari kesepakatan bersama tentang persoalan hukum. Musyawarah tersebut diikuti oleh para sahabat yang ahli dalam bidang hukum. Yang kedua, sahabat mempergunakan pertimbangan akal atau wahyu yang berupa qiyas atau maslahah. Penggunaan wahyu atau nalar untuk mencari pemecahan hukum dengan qiyas dilakukan untuk menjawab kasus-kasus baru yang belum muncul pada masa Rasulullah SAW. Qiyas dilakukan dengan mencari kasus-kasus baru untuk pemecahan hukum yang sama dan kemudian hukumnya disahkan. Sahabat juga memiliki pandangan berbeda dalam memahami apa yang dimaksud oleh Al-Quran dan Sunnah. Contoh perbedaan pendapat tersebut antara lain dalam kasus pemahaman ayat iddah dalam surah Al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi perempuan yang ditalak hendaknya menunggu selama 30. Nah, kata guru dalam ayat di atas memiliki pengertian ganda atau polisemi, yaitu suci dan haid. Abu Bakar, Umar bin Khattab, Ali, dan Utsman dan Abu Musa al-Asy'ari mengartikan guru dalam ayat di atas dengan pengertian haid, sedangkan Aisyah, Zaid bin Sabit, dan Ibnu Umar mengartikannya dengan suci. Itu berarti ada perbedaan mengenai persoalan lafaz mustarab atau polisemi. Secara umum, sebagaimana pada masa Rasulullah SAW, usul fiqh pada era sahabat masih belum menjadi bahan kajian. Sahabat memang sering berbeda pandangan dan argumentasi untuk mengkaji persoalan hukum, akan tetapi dalam semacam itu belum mengarah kepada pembentukan sebuah bidang kajian khusus tentang metodologi. Pada zaman sahabat dan tabi'in, pengetahuan mereka sempurna tentang hukum-hukum yang terdapat di dalam Al-Quran dan mengetahui pula sebab-sebab turunnya, serta rahasia syariat dan tujuan karena pergaulan mereka pada zaman Nabi SAW. Karena itu mereka tidak memerlukan peraturan-peraturan dan mengambil satu hukum. Mereka tidak menggunakan pengetahuan usul fiqh dalam teori, tetapi dalam praktek sesungguhnya ilmu itu telah diterapkan dalam menjadi teladan bagi umat sebenarnya. Periode mutaqaddimin atau tabi'in dan tabi'in. Tabi'in adalah generasi setelah sahabat. Mereka bertemu dengan sahabat dan belajar kepada sahabat. Pada masa tabi'in, metode istinbat menjadi semakin jarang dan meluas disebabkan bertambah luasnya daerah Islam, sehingga banyak permasalahan baru yang muncul. Metode istinbat tabi'in umumnya tidak berbeda dengan metode istinbat sahabat. Hanya saja pada masa tabi'in ini memulai muncul dua fenomena penting. Yang pertama, pemalsuan hadis. Yang kedua, perdebatan mengenai penggunaan wahyu yang menguntungkan kelompok Irak dan kelompok Madinah al-Hadis. Dengan demikian muncul bibit perbedaan metodologis yang lebih jelas disertai dengan perbedaan kelompok ahli hukum. Berdasarkan wilayah geografis dalam melakukan ijtihad sebagaimana generasi sahabat, para ahli hukum generasi tabi'in juga menempuh langkah-langkah yang sama dengan yang dilakukan para pendahulu mereka. Akan tetapi dalam pada itu selain merujuk Al-Quran dan Sunnah, mereka telah memiliki tambahan rujukan hukum yang baru, yaitu ijma' as-sahabi, ijma' ahlul Madinah, fatwa as-sahabi, qiyas dan maslahah mursalah yang telah dihasilkan oleh generasi sahabat.
Masa tabi'in banyak yang melakukan istighfar dengan berbagai sudut pandang dan akhirnya juga mempengaruhi konsekuensi hukum dari suatu masalah. Contohnya, ulama fikih Irak lebih dikenal dengan penggunaan ar-ra'yu dalam setiap kasus dan dihadapi mereka menjadi ilatnya, sehingga dengan ilat ini mereka dapat menyamakan hukum kasus yang dihadapi dengan kasus yang sudah ada dasarnya. Di masa tabi'in, yang pertama Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah yang dikenal dengan sebutan Imam Hanafi bernama asli Abu Hanifah Nu'man bin Thabit al-Kufi, lahir di Irak pada tahun 80 Hijriah. Imam Abu Hanifah dikatakan banyak belajar berbagai ilmu fikih, tafsir, hadis dan tauhid dari para ulama yang ahli. Imam Abu Hanifah adalah seorang mujtahid yang ahli ibadah dalam bidang fikih. Beliau belajar kepada Muhammad bin Abu Sulaiman pada awal abad kedua Hijrah dan banyak belajar pada ulama-ulama tabi'in. Imam Abu Hanifah wafat dalam bulan Rajab tahun 1500 Hijriah, 150 Hijriah, dalam usia 70 tahun pada masa pemerintahan Khalifah Abu Ja'far al-Mansur, Khalifah Abbasiyah yang kedua dan dimakam di kota Baghdad. Sebab kemunculan perkembangan berbagai mazhab selain didukung oleh puas serta para pengikut mereka juga mendapat pengaruh dan didukung dari penguasaan politik. Mazhab Hanafi mulai berkembang ketika Abu Yusuf, murid Abu Hanifah yang akan menjadi qadhi dalam pemerintahan tiga Khalifah Abbasiyah, Al-Mahdi, Al-Hadi dan Ar-Rasyid Al-Faraj adalah kitab yang disusun oleh atas permintaan Khalifah Ar-Rasyid, dan kitab ini adalah rujukan Hanafi. Sumber hukum dalam istinbat. Abu Bakar Muhammad Ali Thaib Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Baghdadi menjelaskan bahwa dasar-dasar pemikiran fikih Abu Hanifah sebagai berikut. Aku, Abu Hanifah, mengambil kitab Allah. Bila tidak ditemukan di dalamnya, aku ambil dari sunnah Rasul. Jika aku tidak menemukan pada kitab dan sunnahnya, aku ambil pendapat sahabat-sahabat. Aku ambil perkataan yang aku hendaki dan aku tinggalkan pendapat-pendapat yang tidak aku hendaki. Baik, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara saya Dr. Saleh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua yaitu Imam Malik, tentang biografi. Nama beliau adalah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amr al-Ashbahi al-Arabi al-Yamniyah. Ibunya bernama Aisyah binti Syarif al-Azliyah dari kabilah al-Yamaniyah. Beliau dilahirkan tahun 93 Hijriah atau 789 Masehi di kota Madinah dan meninggal tahun 1179 Hijriah atau sama dengan 789 Masehi. Beliau dilahirkan tahun 93 Hijriah atau 789 Masehi di kota Madinah dan meninggal tahun 179 Hijriah atau 789 Masehi dalam usia 87 tahun. Sebab-sebab kemunculan Madhab Malik berkembang di Khalifah Timur atas dukungan Al-Mansur dan Khalifah Barat atas dukungan Yahya ibnu Yahya ketika diangkat menjadi qadhi oleh para Khalifah Andalusia. Di Afrika, Al-Mu'izz Badis mewajibkan seluruh penduduk untuk mengikuti mazhab Maliki. Sumber-sumber hukum dalam istinbat. Sistematika sumber hukum atau istinbat Imam Malik pada dasarnya ia tidak menulis secara sistematis, akan tetapi para muridnya atau mazhabnya menyusun sistematika Imam Malik sebagai qadhiyah dalam kitabnya Al-Mudharrab sebagai berikut. Sesungguhnya manhaj Imam dan Al-Hijrah. Pertama, ia mengambil kitabullah. Jika ditemukan dalam kitabullah, ia mengambil as-sunnah.
Kategori as-sunnah menurut hadis Nabi dan fatwa-fatwa sahabat, amal ahli Madinah, al-qiyas, al-maslahah, al-mursalah. 3. Imam Syafi'i. Imam Syafi'i lahir pada masa pemerintahan Abbasiyah, tepatnya pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi di Gaza, Palestina, dengan nama kecil Muhammad. Orang tua Al-Syafi'i berasal dari Mekah yang sedang merantau ke Palestina. Sebab-sebab kemunculan mazhab Maliki berkembang di Khalifah Timur atas dukungan Al-Mansur dan di Khalifah Barat atas dukungan Yahya ibnu Yahya ketika dia akan menjadi qadhi oleh para khalifah Andalusia. Sumber-sumber hukum dalam istinbat. Pola pikir Imam Syafi'i secara garis besar dapat dilihat dari kitab yang menguraikan sebagai berikut. Ilmu itu bertingkat secara berurutan. Pertama-tama adalah Al-Quran dan As-Sunnah apabila telah tetap. Kemudian kedua ijma ketika tidak ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dan ketiga sahabat Nabi, fatwa sahabi. Dan kami tahu dalam fatwa tersebut tidak adanya ikhtilaf di antara mereka. Keempat ikhtilaf sahabat Nabi. Kelima qiyas dan tidak diqiyaskan selain kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Yang keempat, Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal adalah Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal As-Syaibani. Beliau dilahirkan di Baghdad pada bulan Rabiul Awal tahun 1464 Hijriah atau 780 Masehi. Sebab-sebab kemunculan mazhab Hambali menjadi kuat pada masa pemerintah Al-Mutawakkil. Waktu itu Mutawakkil tidak mengangkat seorang qadhi kecuali dengan persetujuan Imam Ahmad bin Ibnu Hanbal. Sumber-sumber istinbat. Adapun dasar-dasar hukum yang digunakan Imam Ahmad bin Hanbal: 1. Al-Quran dan hadis, yakni apabila beliau mendapatkan nas maka beliau tidak lagi memperhatikan dalil-dalil yang lain dan tidak memperhatikan pendapat-pendapat sahabat yang menyalahinya. 2. Ahmad bin Hanbal berfatwa dengan fatwa para sahabat. Ia memilih pendapat sahabat yang tidak menyalahinya dalam buruk ikhtilaf dan sudah sepakat. 3. Apabila fatwa sahabat berbeda-beda, Ahmad bin Hanbal memilih salah satu pendapat mereka yang lebih dekat dengan Al-Quran dan As-Sunnah. 4. Ahmad bin Hanbal menggunakan hadis mursal dan dhaif apabila tidak ada qaul sahabat atau ijma yang menyalahinya. 5. Apabila tidak ada dalam nas As-Sunnah, qaul sahabat, riwayat mansur, hadis mursal dan dhaif, Ahmad bin Hanbal menganalogikan dan qiyas baginya adalah dalil yang digunakan dalam keadaan terpaksa. Periode mutaakhirin, generasi murid-murid Imam Madhab. Tiap mujtahid memiliki kaidah-kaidah istinbat hukum sendiri. Kaidah-kaidah itu ditulis dibukukan oleh murid-muridnya dan sebelum dibukukan didiskusikan terlebih dahulu. Karena itu dalam ilmu usul fikih juga timbul aliran-aliran. Awal perkembangan ilmu usul fikih diawali pada perkembangan pemikiran mujtahid. Dipelopori oleh Imam Syafi'i dengan metode pembukuan usul fikih ar-risalah. Kemudian mujtahid dari masing-masing mazhab sebagai penerus mazhabnya itu pun ikut serta dalam mempelopori mazhabnya, bahwa mereka mempunyai metode usul fikih sendiri. Sebutan mutakallimin adalah sesuai dengan karakteristik penulisnya. Kaum mutakallimin adalah orang-orang yang bergulat dengan pembahasan
teologis dan banyak memanfaatkan pemikiran-pemikiran deduktif, termasuk logika Yunani. Baik, cukup sekian dari kami berdua pembahasan dari perkembangan usul fiqh dari masa ke masa. Apabila ada kesalahan dari kami mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.